Tetap di selatan ini, kapal induk itu. Nah, ini kalau kita tarik ke Lugos ya, dari mitos ke Lugos, kita rasionalkan. Kita hendaknya punya kapal induk, menjaga ini, pada selatan ini. Ini bahaya ini, rawan. Zamannya jatuhnya Mojopahit, kita dikepung di situ. Di batas selatan, dengan posnya di pantai Australia. Australia sebelah mana ya? Sebelah barat. Nah ini di situ, poskonya itu, batas selatan ini. Spanyol, Portugis, Inggris berada di situ, ngepungnya. Tapi ini menarik loh, saya perdalam sedikit tentang Panembahan Senopati tadi ya Mbah. Iya. Bahwa Panembahan Senopati ini lahir bukan dari selir, betul nggak Mbah? Karena pada saat kunjungannya kemudian diceritakan bahwa dahaga dan disuguhin air kelapa. Tekan hijau itu ya. Tekan hijau, ya kan? Dahaga ini kan tanda kutip kan? Oh, seseorang yang datang ke rumah temannya itu sedang bertani, ditemani oleh istrinya dan dia dahaga. Disuguhi tekan hijau gitu. Nah, bagaimana mungkin gitu kan orang yang bukan lahir dari selir mau menjadi raja? Makanya kemudian ada legitimasi politik. Legitimasinya adalah Ratu Kidul tadi. Beres semuanya. Karena dia sudah dilegitimasi. Sama seperti seorang pemimpin partai yang nggak punya legitimasi politik. Kemudian dia melegitimasi dirinya turunan Majapahit. Melegitimasi dirinya itu turunan sanat Nabi misalnya. Itu kan legitimasi juga. Nah ini menarik loh Mbak, tadi kalau kita bicara tentang Panembahan Senopati. Karena kan dia lahir bukan dari selir. Ini menarik kalau kita mau perdalam itu loh Mbak Gatot. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum Mas Guru balik, karena sudah saya biasanya sama Mas Guru mentok 2 jam. Mas Guru, kenapa hanya Mekah yang disebut sebagai tanah suci? Bukankah semua tanah di dunia ini suci? Kan bukan saya nyebut Mas Hendra, kenapa tanyanya ke saya? Kritik Mas Guru apa? Berani nggak kritik itu? Loh, kalau saya sudah jelas mengatakan bahwa semua tanah itu suci. Semua tanah suci? Loh ya iya dong, tanah air kita tanah air yang suci. Nah kalau kita bicara Mandala, ya Mandala bukan hanya di Mekah. Banyak tempat lain juga Mandala kan pusat energi. Ya. Jadi, Tapi ya itu kan lagi-lagi kan soal klaim kan. Ya kalau saya tegas mengatakan dong, nggak fair. iya, karena gini Mas ya, kan kita sering sering disuguhi sebuah statement bahwa Islam itu adalah agama yang sangat rasional, tapi terkadang umatnya nggak rasional, gitu ya. Nah makanya kan kita harus mengkritisi dong sesuatu yang tidak rasional itu. Gitu, Ya, lagi-lagi kan sebuah klaim bahwa ini agama rasional. Ya kita bicara faktanya aja. Sejauh mana rasionalitas ini akan diberi ruang? Si para pemuka agama ini akan kuat nggak menghadapi gempuran kritik yang rasional? Ya belum tentu kuat. Coba aja beberapa ulama di hadapan Kemas Agung, itu pasti dilempar sepatu. Loh iya kalau betul-betul mereka siap dengan kritik ya, dengan rasionalitas, hadapi dong Mas Agung dong. Ya begitu sih. Jadi problem kita adalah kita memang belum siap dengan sebuah dialog yang kritis. Karena agama sudah dibawa ke wilayah, ya pokoknya kamu beriman. Kalaupun ada rasionalitas, itu untuk menjustifikasi sesuatu yang disebut sebagai kepercayaan yang belum tentu rasional. Loh ya kayak tadi misalnya Mas Hendra bicara soal tanah suci. Ya boleh dong kalau agama mengklaim tanah sucinya tempat agama dilahirkan. Tapi apakah seperti itu? Ya enggak dong. Ya gitu lah. Makanya di negara-negara maju itu Mas, rata-rata alergi sama namanya ulama Mas. Pemuka agama bukan ulama. Sama pemuka agama kebanyakan alergi Bang. Di negara-negara yang maju itu. Nah gimana Pak Agung menjelasin hal ini terkait dengan tanah suci dan di negara maju banyak yang alergi terhadap ulama. Tapi mereka tidak alergi terhadap channeling dan mediumisasi ya. Karena kalau kita lihat koran-koran di luar negeri kan iklan tentang mediumisasi channeling itu banyak banget gitu. Mereka alergi terhadap itu pemuka agama, tapi mereka fanatik terhadap mediumisasi. Nah kalau kita kembali lagi tadi bahwa di semua tanah itu adalah suci,
Maka kalau mereka yang klaim bahwa Mekah adalah tanah suci, ya sah-sah saja. Nah, kalau kita tahu dan kita menyadari bahwa semua tanah itu suci, ya kita tidak akan melakukan satu klaim sepihak untuk menyatakan bahwa hanya satu tanah suci gitu. Kalaupun mau pergi ke tanah yang kita anggap suci, ya silakan saja. Selama itu nggak ngutang, nggak jual sawah, itu kan malah memberatkan kita, ya boleh-boleh saja. Gitu. Karena apa? Karena ketika kita setiap ada di satu tempat, kan kita akan melakukan tracing terhadap sejarah yang ada di situ, terhadap perjalanannya, pelajarannya apa yang bisa kita gali. Kan itu bagus kalau dari sisi itu ya. Itu bagus. Jadi bukan hanya sekedar bertemu dengan Tuhan gitu kan. Tapi kemudian manfaatnya apa yang dibawa pulang dari tracing makna ini tadi. Tapi ya sayangnya itu para tour travel kita tidak mengarahkan manusia-manusia untuk tracing tentang makna-makna yang ada. Ya hanya sekedar traveling saja jadi. Pak Gatot gimana, Mbak? Begini, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Bung Karno kan ahli sejarah ya, jadi paham terhadap karakter bangsa ini, kelemahan dan kelebihan bangsa ini. Memang kelemahan kita itu jiwa kebangsaan kita ini lemah, cepat dihancurkan. Tapi kelebihan kita apa? Tidak kenal putus asa. Wis melarat ya opo bertahan. Kuat melarat tidak kuat suge. Nah, ini kan daya tahan untuk kehidupan. Tapi kelemahannya di rasa kebangsaan ini. Tapi di balik itu, nah ini menurut Bung Karno, kita ini dikhawatirkan, terutama di Jawa, chauvinisme, kebangsaan yang berlebihan. Lek Jawa salah. Nah, ini ada. Kebangsaan yang berlebihan. Iya, bibit ini di Jawa itu ada. Nah, ini yang dikhawatirkan Bung Karno. Karena nasionalisme Bung Karno berbeda kan dengan nasionalisme Yamin, Hatta kan lain, Syahrir. Tapi nasionalisme Bung Karno berbeda. Jadi sesuai dengan keadaan waktu itu. Nah, orang yang punya jiwa bangsa ya atau suku yang punya chauvinisme itu 3, Yahudi, Jerman dan Jawa. Iya. Nah, ini yang dijaga. Jangan sampai kita lemah rasa kebangsaan kita, nasionalisme kita, dan jangan sampai chauvinisme. Ini untungnya dengan presiden yang sekarang ya, dengan IKN itu kan menjaga ini, sehingga tidak Jawa sentris. Itu. Nah, ini tapi jangan ditekan rasa kebangsaan ini, biar terus tumbuh. Nah ini. Jadi itulah ada kaitannya dengan rasa kebangsaan. Jadi saya tidak menuduh orang Arab ya, karena ini sebetulnya pengertian tanah suci kalau di dalam bahasa mikro itu dalam diri sendiri kan, jiwa kita sendiri kan gitu. Oke. Mas Endas, sebentar sebelum ditutup ya. Enggak, ini masih ada satu pertanyaan. Oh, masih ada satu keren Saya gitu. harus agak mundur ke belakang. Oke, ya. boleh. Saya perlu mengungkapkan cara pandang saya tentang Panembahan Senopati dan Bung Karno, ya, supaya informasi yang muncul dari forum ini ke halayak atau ke pemirsa itu lebih lengkap, utuh. Karena ya apa yang bisa saya ungkapkan ini kan beda memang dengan yang disampaikan oleh Mbah Gatot maupun Mas Agung. Ya. Jadi pertama soal Panembahan Senopati atau yang kita kenal sebagai Danang Sutawijaya. Nah, apakah beliau ini satu sosok yang tercerahkan atau tidak? Apakah dia ini sekedar politisi seperti politisi zaman sekarang atau tidak? Kita mesti menilainya berangkat dari situ dulu. Okay. Nah, kalau saya kan bukan ahli sejarah, tapi saya bisa mengerti realitas jiwa. Nah, titik berangkatnya kan jelas kalau saya jiwa itu ada. Saya bisa tracking jiwa orang itu walaupun dia hidup di masa lalu. Nah, berdasarkan apa yang saya tracking, saya bisa menegaskan bahwa Panembahan Senopati itu sosok yang tercerahkan, sosok jiwa yang agung. Maka dia tidak akan membuat sebuah manipulasi apapun. Dia tidak akan merekayasa. Yang akhirnya rekayasa itu, ya rekayasa informasi itu membuat orang jadi nyasar, nggak jelas, nggak karuan. Jadi Panembahan Senopati ini kalau secara umum diceritakan kan anaknya Ki Ageng Pemanahan. Nah, tetapi kalau kita betul-betul mau menelusuri, sebetulnya akan ketemu ini punya kaitan dengan Joko Tingkir yang merupakan raja dari
apa namanya kerajaan di dekat Solo itu ya, gitu, Pajang. Pajang. Sehingga ini memang sebetulnya pewaris tahta, cuma dia tidak dilahirkan dari permaisuri. Jadi yang dimaksud Mas Agung tadi, Iya, permaisuri ya. dia lahirnya dari sosok yang lain gitu ya. Tetapi dia memang kalau dalam istilah Jawa itu lumbu peteng, dan istilah lumbu peteng ini di Nusantara itu banyak gitu loh. Jadi orang menjadi pemimpin berikutnya bukan dari jalur yang paling resmi, tapi dari jalur yang kata orang tidak resmi gitu ya. Bisa dari selir, bisa dari apalah namanya gitu ya. Jadi beliau ini memang disiapin untuk jadi pemimpin. Nah, Bung Karno juga sama. Apakah Bung Karno ini sosok tercerahkan atau bukan? Saya beberapa kali cerita bahwa tetap ini memang sebuah misteri, karena ada Soekarno yang memang akhir hidupnya menderita, ada Soekarno yang tidak pernah menderita di akhir hidup. Iya, ada dua. Ada dua lah begitu ya. Nah, kalau kita bicara Soekarno yang tercerahkan, tentu dia tidak akan membuat sebuah cerita yang pada akhirnya membuat salah paham. Kalau dia mau cerita tentang bagaimana perempuan di Indonesia sangat dihormati, nggak usah cerita Kanjeng Ratu Kidul dong. Cerita aja tentang Ratu Tibuana Tunggadewi, cerita tentang Gayatri Rajapati. Ngapain sosok yang nggak kelihatan, sosok yang imajinatif gitu ya. Sosok yang historis aja jelas ada. Ratu Sima kayak siapa kayak gitu ya. Jadi ini perlu kita pahami bersama, Soekarno mana yang kita maksud. Nah, kalau Bung Karno sungguhnya ya memang dia sosok yang tercerahkan. Nah, memang problem kita sekali lagi Mas Indra, banyak politisi kita itu yang memang suka menggunakan kekuatan supranatural. Dan itu memang melakukan ritual, memanggil sosok-sosok di dunia yang lain untuk menopang kekuasaan dia. Tapi pasti yang melakukan ini bukan orang-orang yang kita sebut sebagai orang tercerahkan tadi. Ya. Nah, jadi ini informasi mesti utuh. Kalau buat saya, sekali lagi, Pandang Senapati orang tercerahkan, dia tidak akan bermanuver yang enggak. Yang kedua, namanya Bung Karno yang tercerahkan, dia tidak akan juga bermanuver yang enggak. Gitu deh. Oke. Terima kasih. Ada respon dari Pak Gatot dan Pak Banyak dari tokoh-tokoh kita ini sejak sehabis Pralaya Agung ya, tenggelamnya peradaban Borobudur Prambanan ini, setelah muncul Medang diganti dengan Kauripan, ini ada sekian tokoh kita ini yang tercerahkan memang. Pertama itu Erlangga, ya, kalau kita amati ya, dalam sejarahnya. Kedua itu Siradi Joyoboyo. Ketiga itu Kenaro. Terus setelah Kenaro ini, setelah Kertanegara turun takhta ya, muncul Empu Tantular. Terus berikutnya Raden Wijaya, ini tercerahkan menjadi Majapahit itu. Lantas Gajah Mada. Nah, terus menurut Bung Karno, selain Sutowijoyo, Sultan Agung Hadikusumo, ini tercerahkan menurut Bung Karno. Nah, terus Bung Karno dan Pak Harto, dua orang ini tercerahkan. Dalam NKRI, Bung Karno Pak Harto ini tercerahkan. Tercerahkan nampaknya apa? Setelah dia jatuh, dia tidak melawan. Itu cirinya, dia melawan, tidak melawan. Dia unggul. Demikian dia jatuh, dia diam. Memilih mengalah. Ini kelihatan tercerahkan. Berarti yang jatuh melawan itu nggak tercerahkan ya, Mbak? Ya? Iya. Ada ya? Nyengkel. Oke, ini masih ada Mas Guru. Ini penting. Saya ingin mengcompare Kundalini versinya Mas Guru, versinya Mbak Gatot, dan versinya Pak Agung itu sama apa enggak? Karena kan banyak ya kita lihat pelatihan aktivitas. Pinter, begini Kundalini. Malah Kundalini. Gitu ya. Ini harus dicerdaskan, masyarakat harus dicerdaskan. Nah, versinya Mas Guru Kundalini itu apa? Mbak Gatot bagaimana, Pak Agung seperti apa? Kepala sekolah dulu deh. Oke. Karena yang membuat kurikulum kepala sekolah ya. Nanti guru yang membenarkan atau menyalahkan. Monggo. Ya, kalau saya simpel, Kundalini itu adalah potensi diri. Ya, sesimpel itu. Jadi ketika orang sudah menemukan potensinya, sudah bisa membangkitkan potensi dirinya, ya saya mengatakan bahwa Kundalininya sudah bangkit. Karena Kundalini itu potensi. Kemudian disimbolkan, digambarkan ular. Nah, dimanapun kemudian kita menggunakan simbol ular itu menjadi simbol pengetahuan. Bahkan kemudian dokter juga menggunakan simbol ular yang melilit. Dan Kundalini disimbolkan sebagai ular. Ular yang masih tidur, kemudian digambarkan dia melilit di tulang ekor, kemudian bisa naik sampai ke atas. Nah, bagi saya ini adalah simbol kebangkitan potensi diri kita.
Bila orang menemukan potensinya, dia bangkit potensinya, ya sesimpel itu dikatakan bahwa kundalininya bangkit. Yang jadi masalah adalah sekarang kan, apakah potensi itu bisa dibangkitkan oleh orang lain, apakah atau tidak kan gitu. Nah, orang lain bisa men-trigger, menemukan potensi dirinya orang lain. Nah, dia nggak tahu kok, saya punya potensi apa ya, sehingga saya nggak bekerja, saya malas. Nah, orang lain bisa men-trigger itu dengan pertanyaan, dengan di coaching dan segala macam, sehingga